Mengapa di Indonesia sekitar 7 juta orang masih menganggur dan 700.000 diantaranya adalah lulusan sarjana? Mengapa negara maju seperti Jerman dan Swiss meski SDM-nya sedikit tapi bisa menguasai dunia dengan produk industri dan teknologi mereka? Mengapa sekitar separuh dari sarjana lulusan perguruan tinggi di Indonesia menganggur atau bekerja tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajari di kampus? Padahal faktanya, industri di Indonesia menawarkan pekerjaan yang cukup banyak, apalagi bagi lulusan perguruan tinggi. Industri tidak bisa atau tidak mau menerima lulusan perguruan tinggi kita? Jawabannya, karena kita selama ini terlalu mendewa-dewakan gelar, tidak mementingkan kompetensi. Industri tidak butuh sekedar gelar dan ijazah, mereka butuh kompetensi lulusan. Inilah masalahnya, yang dibutuhkan industri yaitu kompetensi. Sedangkan yang disuplai lulusan yaitu ijazah, transkrip IPK, dan gelar. Kompetensi itu aku bisa apa, bukan aku sudah belajar apa, bukan pula gelarku apa. Jadi nggak klop kan antara kebutuhan dan suplai, tidak ketemu. Ingin tahu kompetensi? Bacalah KKNI. Yap, KKNI. Diterbitkan pada Januari tahun 2012 yang lalu dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI. Apa sih KKNI? Apa hubungannya dengan kompetensi? Menurut Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, KKNI terdiri atas 9 jenjang yang dimulai dari tamatan pendidikan dasar, pendidikan menengah baik SMA maupun SMK, lulusan diploma 1 sampai diploma 3, dan S1 atau diploma 4, serta S2 dan S3. Sedangkan pendidikan profesi pada level 7, begitu pula dengan S2 terapan dan S3 terapan, yang merupakan kelanjutan studi lulusan D4 atau S1 terapan. Ada 3 jalur pendidikan, yaitu pertama, akademik, kedua, vokasi, serta ketiga, profesi. Ketiga jalur pendidikan tersebut diatur dan disetarakan level kompetensinya dari 1 hingga 9. Lalu kompetensi itu konkretnya apa sih? Kompetensi adalah gabungan antara hard skill, soft skill, bersama dengan conscience, serta compassion. Inilah konsep karakter lulusan serta visi dan misi ATMI Surakarta. Kalau mau mudah cari kerja, sebaiknya kuliah di program sarjana atau di program diploma. Kalau mengamati piramida tenaga kerja ini secara teoritis, seharusnya lulusan diploma atau lulusan pendidikan vokasi lebih banyak dibutuhkan di dunia kerja karena mereka akan mengisi posisi first line management. Sementara itu, lulusan pendidikan akademik akan lebih diarahkan ke posisi middle management. Oleh karena itu, di Swiss dan Jerman, pendidikan tinggi vokasi sangat diutamakan. Bahkan lulusannya disetarakan S1 hingga S2 terapan. Mau pilih jalur akademik dan vokasi itu sama-sama baiknya, sama-sama dibutuhkan. Semua tergantung passion, bakat, dan kerja keras kita. Misalnya, sama-sama teknik mesin, satunya S1 teknik mesin, dan satunya lagi D3 atau D4 teknik mesin. Lulusannya sama-sama diakui di KKNI. Lalu, bedanya apa? Ini penjelasan simpelnya. Mari kita bandingkan Prodi Diploma Teknik Mesin Industri ATMI dan Prodi Teknik Mesin S1 pada umumnya. Contohnya, di teknik mesin ada mata kuliah teknologi produksi. Di S1 teknik mesin akan lebih banyak materi kuliah teori ketimbang praktek. Dan bagaimana mengembangkan ilmu teknologi produksi itu sendiri. Dan bedanya, kalau di diploma teknik mesin, komposisinya 67% praktek dan 33% teori. Dengan materi teori dasar seperti di S1 teknik mesin, 67% waktu kuliah teknologi produksi digunakan mahasiswa untuk mengoperasikan berbagai mesin produksi dari pagi hingga sore. Mereka mengerjakan proyek profesional yang dipesan oleh perusahaan kelas nasional dan internasional. ATMI juga memiliki mesin-mesin produksi kelas pabrik-pabrik atau industri besar yang digunakan oleh mahasiswa. Perkuliahan di kelas tetap ada, namun dengan porsi maksimal 33%. Jadi, sekali lagi, dengan sistem pendidikan tersebut, ATMI membentuk kompetensi lulusan. Aku bisa apa? Bukan aku sudah belajar apa, bukan pula gelarku apa. Dan dalam waktu dekat, ATMI akan membuka beberapa prodi D4 yang menerima lulusan SMA dan SMK, serta bisa menerima lulusan D3 yang ingin melanjutkan kuliah hingga jenjang sarjana terapan. Model pendidikan di ATMI ini telah dimulai sejak tahun 60-an, alias sebagai pionir pendidikan tinggi vokasi di Indonesia yang menghasilkan keahlian lulusan di bidang manufaktur, tool design, quality, process engineer, automation, PLC,
Kesimpulannya, lebih mudah mana mencari kerja? Lulusan vokasi atau lulusan jalur akademik? Sekali lagi, dua-duanya punya peluang di dunia kerja. Asalkan lulusannya menjawab kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sudah bukan zamannya lagi kita mendewa-dewakan gelar.